Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita akan melanjutkan kitab Ta'aruf lil Mubtadi'ina fi Suluki Tasawuf karya Imaduddin Sibtu Usman Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Qadiri Khadimu Talabatul Ilmi fil Ma'ad Al-Islami Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek Tangerang Banten Indonesia. Sudah 2 kali pertemuan pembacaan kitab At-Ta'aruf, membedah kitab Kyai Imaduddin. Sekarang kita akan melanjutkan di halaman berikutnya, yaitu halaman 5. Bagi teman-teman yang memiliki kitabnya, silakan dibuka, kita akan bahas bersama-sama. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini ajmain amin. Faslun fi wadi'ihi. Sekarang lafadznya adalah faslun fil wadi'ihi. Fasal menerangkan tentang peletak tasawuf. Fasal menjelaskan tentang siapa sih yang meletaki tasawuf itu. Wadi'u hadzal ilmi fahuwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang meletakkan ilmu ini fahuwa adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang meletakkan ilmu tasawuf ini adalah yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allamahullahu, kang ngajaraken hu ing Kanjeng Nabi Allahu sinten Allah. Yang mana Allah mengajarkan Kanjeng Nabi bil wahyi, dengan wahyu, bil wahyi kelawan wahyu, wal ilhami, dan dengan ilham. Jadi Allah mengajarkan ke Nabi Muhammad, kemudian diberikan wahyu Nabi Muhammad dan diberikan ilham. Setelah itu fanazala Jibril alaihissalam, maka turun sopo Jibril alaihissalam, kemudian Jibril alaihissalam turun awalan pertama-tama bisyariati kelawan membawa syariat. Jadi Jibril turun kepada Nabi Muhammad yang pertama membawa syariat. Falamma taqarrarat nazala tsaniyan bil haqiqah. Mangka tatkalane wis tetep opo syariat, tatkala syariat itu telah tetap, nazala maka temurun maning sopo Jibril sanian ingkang kapindo. Kemudian Jibril turun lagi yang kedua bil haqiqati kelawan ngegawa hakikat. Jadi yang kedua Jibril turun lagi ketika syariat itu sudah mantap membawa hakikat. Inilah intisari dari peletakan tasawuf, yaitu siapa peletak pertama, yaitu Jibril, yang mana Jibril mengajarkan yang pertama adalah Nabi itu mendapatkan ilham dari Allah, mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian Jibril pertama turun membawa syariat, ketika syariat itu sudah mantap diinstalisasilah kemudian menjadi turun kedua menjadi membawa hakikat. Nah itu asal mula wadi'ihi, peletakan tasawuf ya, syariat wal hakikat. Faslun fi maudi'ihi, fasal yang selanjutnya utawi iku fasal fi maudi'ihi ing dalam maudi'ihi itu tema ya, tema atau subjudul ya, subjudul dari tasawuf tersebut. Apa saja? Fahuwa adzatul aliyah, maka utawi tasawuf atau maudi'ihi, yaitu temanya, tema-tema dari tasawuf itu. Diambilnya tasawuf itu dari mana, atau maudi'ihi itu ya, diambil tasawuf itu dari mana? Fahuwa adzatul aliyah, atau sumber Adzatul aliyah iku zat kang maha tinggi. Jadi tasawuf itu ya sumbernya dari Tuhan, dari Allah. Li'annahu yab'atsu anha bi'tibari ma'rifatiha, karena sesungguhnya tasawuf yaitu iku membahas apa tasawuf anha saking zat al-aliyah. Karena di dalam tasawuf itu membahas ketuhanan, membahas zat-zat Allah yang maha tinggi. Bi'tibari ma'rifatiha, dengan menjelaskan ma'rifat al-aliyah, imma bil burhani, dengan dalil-dalil atau burhan, bukti-bukti, aw syuhudi atau persaksian-persaksian, wal ayani atau dengan mata. Fal awwalu lil talibin, maka yang pertama itu untuk para talib, para pencari sufi pertama langkah kalau ingin belajar tasawuf ya harus sumbernya dari zat al-aliyah, kemudian dari ma'rifat, dari burhan, dari syuhud, dari al-ayan. Wasani yang kedua, kalau yang kedua itu lil wasilina, bagi orang-orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakilan dikatakan maudu'uhu, ya dalilnya, pengambilannya
itu bisa juga an-nufus dari jiwa-jiwa, wal qulubu dan hati, wal arwahu dan arwah-arwah ya. Li'annahu yabhatsu an tasfiyatiha, karena sesungguhnya tasawuf itu yabhasu membahas an tafsiyatiha dari pensuciannya nufus, qulub, arwah, wa tadhibiha dan mendidiknya itu semua nufus, qulub, arwah, wa huwa qarib, dan tasawuf seperti ini dekat minal awali, lebih dekat atau dekat dari yang pertama. Kenapa? Li'anna man arafa nafsah arafa rabbah. Karena sesungguhnya orang yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Jadi yang pertama ini nih, yang nufus inilah yang lebih qarib ya, yang lebih qarib. Karena apa? Karena ketika kita mengenal diri kita, maka kita mengenal Tuhan kita. Faslun, fasal fi istimdadihi, di dalam istimdadnya tasawuf, sumbernya, sumber pengambilan dalil ya. Fahuwa, sandarannya, fistimdadihi, sandarannya tasawuf itu apa? Fahuwa mustamidun minal kitab, sandarannya dari Quran, wa sunnah dan sunnah, wa ilhamati sholihin dan ilhamnya orang-orang soleh, wa futuhatil arifin dan pembukaannya orang-orang yang arif. Sudah futuh ya, sudah futuhnya orang-orang yang arif, sudah kasyaf ya, kasyaful ilah ya. Selanjutnya faslun, fasal fi hukmi syarifihi, fasal mengenai hukum syariat. Belajar tasawuf itu hukumnya apa gitu. Faqala al-Ghazali, maka Imam Ghazali berkata, innahu fardu ainin, bahwasanya belajar tasawuf itu fardu ain. Idla yakhlu ahadun min aibin aw maradin, karena kenapa kok belajar ilmu tasawuf itu fardu ain, kata Imam Ghazali? Karena seseorang itu tidak bakal sepi, tidak bakal kehilangan sepi min aibin dari aibnya. Setiap manusia memiliki aib, au marodin, atau setiap manusia itu, kata Kiai Imad, mengambil kutipan Imam Ghazali, atau setiap manusia itu sakit, nggak maksum, ilal anbiya atau ilal anbiya'u, kecuali ya para nabi alaihi wassalatu wassalam nggak ada aib ya. Itu apa namanya, kata Imam Ghazali, hukum belajar ilmu tasawuf itu fardu ain ya, insyaallah. Wa qala Asyadili, dan berkata al-Imamu Asyadili, malam yatakhallal fi ilmina hadza mata musiron al-kabair wa huwa la yash'uru. Kata Imam Asyadili lebih ngeri lagi nih. Barang siapa yang tidak mempelajari, barang siapa yang tidak tenggelam atau berkecimpung, ya mempelajarilah fi ilmina, dalam ilmu kami, ya tasawuf ini, hadza ini, mata mangka ia mati, musiron terus menerus, alal kabairi, atas dosa-dosa besar. Wa huwa la yash'uru, dan dia sementara itu tidak merasa kalau misalnya dia dosa besar, mengerjakan dosa gitu kan, karena tidak belajar tasawuf. Karena di tasawuf itu kan emang kita nggak boleh sombong, nggak boleh ria, nggak boleh sum'ah, nggak boleh apa namanya takabur dan lain-lainnya. Kalau nggak belajar ilmu itu, ya otomatis kita akan mengerjakan hal-hal yang penyakit hati tersebut, makanya dikatakan dosa besar. Wa amma nisbatuhu minal ulumi fahuwa kulliyun laha wa syartun fiha. Dan adapun nisbat tasawuf dari beberapa ilmu, fahuwa kulliyu, maka itu universal, keseluruhan laha bagi ilmu. Ya, keseluruhan universal dari semua ilmu tasawuf itu. Wasyartun, dan syarat fiha di semua ilmu. Id la ilma walal amala illa bisidqi tawajjuh ilallahi ta'ala. Tidak dikatakan ilmu seseorang itu, tidak dikatakan berilmu, tidak dikatakan beramal orang itu, kecuali emang dia jujur dan ikhlas ilallahi ta'ala, menuju Allah ta'alanya. Jadi ibadahnya itu jujur, beramalnya jujur, mencari ilmunya jujur, gak hitung-hitungan, kata Kiai Imad. Fal ikhlasu itu syartun fil jami, maka ikhlas itu merupakan syarat dari keseluruhan ilmu dan amal. Jadi kalau misalnya gak ikhlas ya percuma gitu. Hadza bi'tibari syihati syar'iyyati wal jaza'i wasawabi. Hadza ini merupakan gambaran jelas kesahan syariat dan balasan dan ganjaran dari ilmu tasawuf ketika kita ikhlas. Wa amma i'tibaril wujudi al-khariji fal ulumu tujadu fil kharij biduni tasawuf lakinnaha naqisatun aw saqitatun, kata Kiai Imam. Dan adapun gambaran wujud yang khariji, yang keluar, maksudnya yang keluar dari ilmu tapi nggak belajar tasawuf, itu keluar dari itu gitu kan. Fal ulumu, maka ilmu-ilmu itu yang tidak ada tasawufnya, tujadu ditemukan fil kharij, di luar, tanpa adanya tasawuf, biduni tasawuf, tanpa adanya tasawuf. Nah, lakinnaha, akan tapi ilmu-ilmu tersebut akan menjadi apa? Naqisatun, akan menjadi kurang, au saqitatun, atau menjadi terjatuh karena tidak ada tasawufnya. Kamu belajar ilmu tapi nggak ada tasawufnya, itu akan menjadi kurang atau akan menjadi runtuh ya. Kalau kata Kiai Imad, kayak balawi runtuh. Kiai Imad. Walidzalika qala Asyuyuti, lan karena itu berkata Al-Imam Asyuyuti, nisbatu tasawufi minal ulumi ka ilmil bayan.
menisbahkan tasawuf dari beberapa ilmu seperti ilmu bayan, kemudian nahu dari nahu, yaitu ketika ilmu bayan ditasawufkan, ketika kamu belajar ilmu nahu dinisbahkan tasawuf, disandarkan dengan tasawuf, wa kamalun, maka ilmu kamu akan menjadi sempurna fiha di dalamnya, wa muhsinun laha, dan menjadi bagus ya laha ketika kamu mempelajari ilmu-ilmu tersebut ketika ada tasawufnya. Wa qala asy-syekh Zarruq rahimallahu taala, dan berkata Syekh Zarruq rahimallahu taala, nisbatu tasawufi minad din nisbatur ruh, menyandarkan tasawuf kepada agama merupakan sandaran roh minal jasadi, dari jasad. Ini saking pentingnya tasawuf teman-teman. Kenapa? Li'annahu maqamul ihsan, karena sesungguhnya tasawuf itu base camp-nya kebaikan, base camp-nya kebijakan. Alladzi fasarrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril, yang mana baginda Rasulullah telah menafsirkan ihsan itu kepada malaikat Jibril, anta'buda Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jika engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak, maka Allah melihat engkau. Idla makna lahu siwa dzalik, karenanya tidak bakal memiliki arti itu lahu bagi seseorang selain mempelajari ilmu tasawuf itu. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, gitu kan. Dan tidak kami perintahkan mereka manusia illa liya'budullaha, kecuali mereka menyembah kepada Allah bil al-mukhlisin, tasawuf nih, al-mukhlisin dengan ikhlas. Karena tadi tasawuf itu intinya ya ikhlas, kan ilmu hati, seperti itu. Wallahu alam bisawab. Nanti dilanjutkan lagi fi faidatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.